Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, alhamdulillah, fi khair afiyah. Pemirsa, sesaat lagi saya akan bincang-bincang dengan Habib Husein bin Ja'far Al-Haddad terkait dengan masalah maulid. Beliau adalah alumni dari YMFM, mulai dari Tijaiyah sampai Jamiah, dan beliau juga merengkup ilmu pengetahuan agama lebih dalam lagi di Hadramut. Nah, bagaimana terkait dengan persoalan maulid agar pemirsa bisa menambah wawasannya? Mari coba ikuti wawancara kami yang kami akan laksanakan pada saat ini. Begini Bib, saya ingin tanya terkait dengan masalah maulid Bib. Jadi seperti biasanya setiap bulan Rabiul Awal, sebagian masyarakat Muslim itu banyak melaksanakan peringatan maulid, baik yang di masjid, musola, atau kadang di instansi pemerintah atau swasta. Maksudnya apa tuh, Bib? Apa sih sebenarnya itu peringatan maulid itu, Bib? Baik. Mohon penjelasannya, Bib. Marhaba. Maulid Nabi Muhammad SAW, maulid itu maknanya tempat kelahiran Nabi. Adapun maulud yang dilahirkan. Nah, jadi kalau maulid Nabi Muhammad bisa jadi kita memperingati masgat ra'sihi sallallahu alaihi wasallam, tempat lahirnya Nabi Muhammad atau kelahiran Nabi Muhammad, sekaligus kita memperingati yang dilahirkan yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan, siapa sih yang pertama kali memperingati Maulid Nabi? Maka jawabannya, yang pertama kali memperingati Maulid Nabi Muhammad ya sahibul Maulid, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Al-Imam Almarhum Profesor Dr. Said Muhammad bin Al-Maliki, seorang ulama dari Hijaz, dari kota Makkah. Beliau menulis di salah satu karyanya sebelum wafat beliau, yaitu Haulal Ihtifal bi Maulidin Nabi Muhammad SAW. Sekitar memperingati, itu nama kitabnya Haulal Ihtifal bi Dzikra Maulidin Nabawi Asy-Syarif, seperti itu adanya, yaitu kitab tersebut yang menerangkan secara detail kenapa kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di antaranya beliau sebutkan dalam karya beliau itu, Inna awwalal muhtafilin bi maulidi huwa sahibul maulid wa huwa Nabi SAW. Sesungguhnya yang pertama kali yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad yaitu sahibul maulid, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, wa huwa Nabi SAW. Yang pertama kali memperingati kelahiran Nabi ya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fil hadis sahih, sebagaimana yang ada di dalam hadis sahih alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan Imam Muslim, lamma su'il an siyamihi yaumil itsnin. Nabi tatkala ditanya tentang puasa beliau di hari Senin. Qala dzalik yauma wulidtu fi. Nabi SAW bersabda, dzalika yauma wulidtu fi. Yang demikian itu adalah hari aku dilahirkan. Jadi atas dasar itu maka memperingati kelahiran Nabi Muhammad adalah satu, barangkali kalau Nabi Muhammad itu yang beliau memperingati kelahirannya, maka kita lebih-lebih lagi untuk senantiasa memperingati kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu ya Ustaz. Berarti dari Sahibul Maulid pun sudah menegaskan ya, betul, ketika ditanya terkait dengan masalah puasa, maka Rasulullah menegaskan itu adalah hari lahir. Kemudian kalau sekarang ini banyak orang melaksanakan peringatan Maulid umat Rasulullah, ya umat Nabi Muhammad itu. Nah sekarang tujuannya apa tuh, Bib? Apa yang kita bisa peroleh dengan kegiatan Maulid yang diselenggarakan oleh umat Islam ini sekarang? Oke. Tujuan peringatan Maulid Nabi Muhammad salah satunya mempererat ukhuwah Islamiyah. Dengan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad, maka saudara-saudara kita seagama, khususnya kaum muslimin dan muslimat, mereka berkumpul di satu tempat, baik itu di masjid, majelis ta'lim, atau di rumah-rumah, atau di instansi pemerintah, atau baik itu ya negeri maupun swasta. Mereka
bersama-sama, turut hadir bersama. Lah di situ kita jalin ukhuwah Islamiyah. Selain itu, tujuan peringatan Maulid agar bertambah kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad dengan harapan akan menjadi semakin kenal dengan nabinya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Karena nggak kenal nggak sayang. Tapi kalau sudah kenal dengan beliau, pasti dipastikan orang itu akan sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad. Masih banyak lagi tujuan utama peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Almarhum Profesor Dr. Said Muhammad bin Al-Maliki menyebutkan beberapa keutamaan faedah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di antaranya beliau sebutkan salah satunya itu. Dan masih ada lagi, ya, beliau katakan bahwa dengan peringatan Maulid maka kita memperbanyak selawat pada Nabi Muhammad. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka di situ pula kita dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena apabila disebut nama Nabi lalu dia tidak berselawat, kata Nabi disebutkan al-bakhil man dzukirtu indah wa lam yusalli alaihi. Orang yang kikir itu yang apabila disebut nama Nabi dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli. Dalam pelaksanaan Maulid nih, Bib, itu kadang berlangsung ya umumnya nggak sebentar, lama itu pelaksanaan Maulid itu, baik yang di musola, di masjid. Sebenarnya apa aja sih, Bib, kegiatan-kegiatan, aktivitas ketika pelaksanaan Maulid itu berlangsung? Apa aja perbuatan yang dilakukan selama Maulid berlangsung? Kegiatan ya ada keterkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad biasanya itu diisi dengan pembacaan rawi. Kemudian setelah itu ceramah agama. Barangkali ada sambutan sebelumnya oleh panitia peringatan Maulid. Tapi inti dari pertemuan itu selain mempelajari, mereka membaca, mendengar sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi besar Muhammad secara singkat. Setelah itu dihadirkan seorang penceramah, itu yang memberikan pencerahan berkenaan dengan keluhuran akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Bisa jadi si penceramah itu menyampaikan berkenaan kelahiran Nabi Muhammad, yang berkenaan dengan akhlak Nabi dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu bisa jadi pula sebelum ceramah tausiah yang akan disampaikan oleh penceramah diisi sebelumnya dengan pembacaan Al-Quran Al-Karim, atau mungkin bisa jadi di saat momen yang tepat peringatan Maulid Nabi Muhammad dibarengi dengan santunan terhadap anak-anak yatim atau yang semacamnya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif dan memperkuat keimanan. Betul. Nah, tadi disampaikan oleh Habib bahwa dalam pelaksanaan Maulid itu antara lain adalah ada kegiatan pembacaan rawi. Kalau tidak salah, rawi itu isinya banyak mengandung pujian-pujian untuk Rasulullah. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah semasa hidupnya membolehkan bahwa sahabat atau pengikutnya memuji-muji beliau? Fadhal. Baik. Berkenaan dengan itu, bahwa memuji Nabi Muhammad ini selayaknya dan sepatutnya bagi kaum muslimin. Pecinta-pecinta Nabi, kita sebagai umat Nabi Muhammad, sekaligus pecinta Nabi Muhammad, dianjurkan untuk memuji beliau. Dan Nabi tidak pernah melarang untuk itu. Adapun bahkan dalam salah satu hadisnya Nabi katakan, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah kalian untuk pemimpin kalian. Bukan malah Nabi Muhammad SAW melarang sahabatnya untuk berdiri karena kehadiran beliau atau yang semacamnya. Nabi dalam hadisnya pernah melarang kaum muslimin untuk mengkultuskan sebagai mengkultuskan beliau sebagaimana kaum Nasrani mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Nah, yang seperti itu Nabi SAW sabdakan, la tatruni kama atartatin nasara, kata beliau. Adapun memuji beliau itu menjadi satu keharusan. Berapa banyak sahabat-sahabat ya ketika bahkan ada dari mereka yang memuji di hadapan Nabi Muhammad, Nabi tidak memarahinya, bahkan Nabi SAW senyum dengan pujian tersebut.
pernah terjadi pada Imam Syekh Sa'id Al-Busiri ketika beliau menyusun qasidah burdah yang dikenal atau bur'ah ya. Itu beliau di dalam ketika menulis qasidah tersebut beliau bermimpi, bukan saja bermimpi tapi bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan tidak bermimpi. Ya Allah. Beliau memuji Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad hadir ketika itu. Walhal Syekh Muhammad Sa'id Al-Busiri, keadaan beliau itu lumpuh. Kalau bahasa kita sekarang stroke. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan burdahnya, digosoklah itu burdah ke seluruh tubuhnya Syekh Sa'id Al-Busiri, serta merta beliau pun bisa berdiri dan berjalan ketika itu. Artinya kalau memang itu dilarang, Nabi larang. Ya Muhammad Sa'id Busiri, jangan kau memuji aku sedemikian rupa. Atau pada sahabat yang pernah memuji beliau, pasti beliau pun melarang. Tapi ketika itu beliau tidak melarang. Cuma memang Nabi pernah mengatakan bahwa kepada orang-orang yang memuji itu dilemparkan pasir ke mukanya. Itu mungkin kepada orang-orang yang semacam kita ketika kita memuji kepada sebagian kita. Yang seperti itu karena kita nggak layak untuk dipuji. Kalau Nabi Muhammad sesuai dengan namanya Muhammad yang terpuji. Fahuwa hamidun mahmud. Beliau yang memuji dan yang terpuji. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ta'ala. Terima kasih, Bib. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup banyak juga ilmu yang kita bisa peroleh dari Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad terkait dengan persoalan Maulid. Mudah-mudahan akan menambah wawasan kita dan mulai dengan kita memperoleh ilmu pengetahuan dari beliau ini, maka kita dalam melaksanakan peringatan Maulid tentu saja harus lebih fokus, lebih khidmat, dan dengan harapan moga-moga kita akan mendapat syafaat dari baginda kita. Barangkali itu saja. Terima kasih, Bib. Terima kasih ilmunya, Bib. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.